Halo teman-teman semuanya, hari ini gue pengen ngebahas soal iPhone 17 Pro Max yang baru gue beli selama 3 bulan ini. Ya di sini gue udah siapin satu video yang bisa kalian tonton di second YouTube channel gue. Jadi satu video ini sama kayak video yang kalian tonton sekarang itu di shotnya semua full pakai iPhone 17 Pro Max. Ini pakai kamera istri gue 17 Pro. Gue ganti HP karena iPhone 13 Pro Max gue ini sudah pecah dan juga kameranya juga udah error banget. Dan selama 1,5 tahun kayaknya gue live with it. Ya ironis aja ya, gue sebenarnya hidup 1,5 tahun ini sama HP yang kameranya rusak, 0,5-nya rusak, 3x-nya juga rusak. Jadi gue cuma bisa memakai kamera yang 24 milinya selama gue pakai iPhone 13 Pro Max ini. Gue bakal ngasih lihat nih setup gue sekarang, interesting banget. Simple banget, cuman setup iPhone 17 Pro ini di AirPlay ke MacBook gue di sini. Jadi gue bisa lihat semuanya di monitor gue sebelah sini. Ini gede banget, nyaman banget buat gue ngelihat exposure dan maintain microphone levels. Gue bisa lihat juga lagi recording kayak gini. Ini juga di sini ada device namanya Snapseed Reload sama Snapseed Float nih yang di bawahnya. Enak banget setiap kali gue syuting, jadi semuanya langsung masuk datanya ke SD card ini. Terus di atasnya ada wireless microphone dongle buat gue konekin ke wireless microphone kayak gini. Semuanya udah benar-benar terkoneksi dan gampang banget. Mungkin ini setup syuting masa depan kayak gini. Gue pede sih syuting music video pakai device ini aja karena emang image quality juga udah bagus banget ya. Menurut gue ini setup yang nyaman banget dan ini juga salah satu alasan kenapa gue ganti ke iPhone 17 Pro Max ini karena ini menurut gue lumayan mendukung ekosistem pekerjaan gue juga ya. Ini bisa jadi second screen ketika gue syuting, habis itu ini juga foto bisa RAW, itu huge change banget buat gue. Ini juga semua kameranya juga di-upgrade jadi 48 megapiksel. Ya gue mikir itu bisa menjadi upgrade yang signifikan banget buat gue dengan HP gue yang rusak ini. Jadi gue kalau pakai barang memang barbar banget. Kamera gue atau lensa-lensa gue pasti banyak lecet di mana-mana. Sama nasibnya seperti iPhone 13 Pro Max gue ini. Itu cerita sedikit mengenai kenapa gue upgrade. Ya gue akan ceritain kalian beberapa pengalaman gue plus minus gue memakai iPhone 17 Pro Max ini sebagai daily kamera gue selama 3 bulan belakangan ini. Yang pertama, yang game changer banget menurut gue, HP ini tuh bisa ngerekam Apple Log 2 dan ketika pakai aplikasi Blackmagic Camera seperti ini, bisa pakai ProRes ya. Sistemnya tuh udah bener-bener proper banget gitu untuk kita grading, untuk masukin Apple Log, itu tuh udah bener-bener seperti kamera sungguhan. Dan itu kenapa yang bikin gue tertarik banget juga Apple ProRes ini. Dan juga apalagi bisa input LUT gitu ya. Di sini gue masukin LUT biasa aja sih, kode 2383. Dan ini ngebantu kita banget ketika kita nge-expose, pas kita nge-shot di screen itu kita bisa lihat bagaimana nanti hasil jadinya kalau kita pakein LUT. Ini yang signifikan juga menurut gue. Jadi lensanya itu udah di-upgrade. Yang ketiga itu jadi 200 mili maksimalnya. Jadi basically kita punya 14 mili, 24 mili sama 200 mili. Jadi itu bener-bener 14 sampai 200 tuh kayak gila banget gitu ya. Untuk sebuah filmmaker untuk carry kemana-mana itu bener-bener sebuah aset yang berharga banget. Ketika kita lihat sesuatu dari kejauhan terus kita bisa capture, itu tuh menurut gua ya sebuah tool yang bener-bener mutakhir gitu. Selanjutnya lagi raw foto ini gue juga bener-bener secara filosofi gue juga sebenarnya emang gue big believer juga sama font fotografi. Gue udah beberapa kali juga upload foto di Instagram fotografi gue memakai iPhone 13 Pro Max ini. Namun dulu emang kelemahannya adalah kodeknya belum RAW gitu ya. Jadi belum bisa kita edit di Lightroom, memiliki fleksibilitas kayak kamera-kamera pada umumnya gitu. Jadi dengan memiliki kapabilitas RAW ini menurut gua bener-bener game changer banget. Kita bisa ngedit sedemikian rupa, kita bisa masukin warnanya sedip apa yang kita biasanya taruh di kamera-kamera besar. Dan gue udah ngupload kayaknya 2 foto pakai kamera ini. Itu satunya lagi bahkan shootnya malam, noise-nya masih bagus banget. Dan ya menurut gue ini benar-benar game changer banget. Maksudnya ketika kita di mana aja, ketika kita ada tool ini di saku kita, ini benar-benar membuat huge difference gitu dibandingkan dengan HP gue yang lama. Ini membuat gue jadi bisa benar-benar kayak istilahnya berkarya gitu di mana-mana. Apapun bisa benar-benar capture semaksimal mungkin dengan kodek yang profesional. Jadi ini benar-benar menjadi sebuah Swiss Army tool, bisa foto dan juga bisa video. Gue saranin kalian ngecek ke YouTube channel gue yang kedua, itu Artupas Navi. Di situ adalah YouTube channel gue yang gue fungsikan sebagai gue masukin short video, kreasi-kreasi gue, sinematik gue ketika gue bikin traveling film gitu. Karena gue nyadar dulu tuh sebenarnya gue sukanya bikinnya kayak gitu di channel ini kalau kalian sadar. Sekarang gue lebih beralih di channel ini jadi long form kayak gini. Jadi kayak lebih ke pembahasan, lebih kayak pola pikir gue gitu. Dan gue pindahkan semua short cinematic video gue ke channel gue satunya. Karena gue masih bener-bener enjoy juga untuk bikin hal-hal seperti itu. Dan kalian bisa cek video yang gue produce bener-bener entirely shot with this iPhone. Itu kalian bisa cek di channel itu. Bagaimana gambarnya dan bagaimana gue bisa apply warna-warna
ke dalam footage-footage itu dan gue masukin detail juga. Footage-nya bener-bener held well. Every footage itu menurut gue ya udah sedikit lah gitu gapnya ya, perbedaan antara kamera HP dan juga kamera yang biasa gue bawa. Cuma memang iya, memang beberapa shot misalkan di kayak 200 mili atau kayak di 150 mili yang lebih panjang, emang nge-retain detail tuh memang jauh ketika kita pakai lensa yang memiliki physical optik kayak lensa-lensa di belakang seperti ini. Dibandingin kamera dengan lensa misalkan 24-105 gitu ya, memang masih agak jauh gitu karena perbedaan ukuran sensor dan juga perbedaan physical lensa itu pasti bakal ngefek beda banget ke kamera dengan lensa dan sensor yang sekecil ini. Memang pasti kentara banget bedanya, misalkan kayak di 200 mili, bokehnya juga akan berbeda banget gitu. Itu masih kerasa gua akuin. Dan dengan memiliki iPhone ini, gua kan udah sering bahas juga ya tentang filosofi gua mengenai dokumentasi setiap hari dan my everyday camera. Biasanya gua akan selalu bawa kamera Sony ZV-1 gue ini. Dan sekarang gua notice gue jadi agak jarang sih bawa kamera kecil gue ini kemana-mana karena ini kan kameranya 24-70 dan ini juga RAW foto dan ini kodenya juga XFVC. Jadi kayak sebenarnya udah banyak hal yang udah bisa iPhone gue lakukan gitu. Apalagi maksudnya ini kan menambah berat bawaan ya. Jadi kayak ada dua benda gitu ya. Jadi gue sekarang kalau bawa kamera ini ngefek banget ke seleksi kamera apa yang gue bawa. Jadi benar-benar kamera ini punya purpose yang bisa melebihi kamera ini. Misalkan gue akan bawa handycam seperti ini. Handycam seperti ini kan emang fungsinya adalah satu, kalau kita ngerekam itu orang kayak lebih aware-nya lebih kayak oh ini dokumentasi pribadi ya gitu dibandingkan kayak kita nge-shoot pakai HP kayak gini kan emang beda feelingnya dan psikologis orang-orang yang kita take videonya pakai ini juga akan berbeda. Lalu kedua, ini bisa zoom optiknya sampai jauh banget, mungkin sekitar 600 mili ya gitu. Jadi ketika gue tahu keperluan BTS atau keperluan apa yang perlu coverage yang lensanya panjang dan jauh banget, tuh gue bakal bawa kamera ini. Sekarang gue juga lagi suka ngulik kamera Sony di Larana APS-C, Sony ZV-E10 Mark II. Ini gue lagi pasangin lensa pancake 16 mili dan gue lagi suka ngulik banget pakai kamera ini. Gue suka foto-foto dan juga videonya juga capable banget. Jadi ketika gue bawa kamera, gue jadi bener-bener bedain fungsinya apa gitu. Ada perbedaan cara gue membawa kamera secara psikologis juga. Di beberapa adegan itu kalau kita pakein film grain, pakein glow itu udah lumayan sulit untuk dibedain sih. Kayak misalkan shot ini aja gitu. Mungkin ini kalau shotnya gue nggak kasih tahu kalian ini gue bukan pakai kamera juga nggak terlalu ngeh gitu karena udah gue color grading dan juga udah gue sharpening sedemikian rupa sehingga benar-benar menyerupai kamera mirrorless. Ya ini benar-benar sebuah alat yang mutakhir banget untuk bisa kita bawa dalam segenggam tangan ini aja. Ekosistem MagSafe juga menurut gue lumayan game changer ya. Kita bisa pakein magnet ini di mana-mana. Sekarang gue juga kalau ngecas di tempat tidur atau di mobil gitu ya gue selalu manfaatin ekosistem MagSafe ini. Dan ketika pasang di tripod juga kemarin gue ingat waktu Imlek kemarin itu gue bertugas seperti biasa mendokumentasikan keluarga gua bawa tripod MagSafe tinggal cetek kayak perbedaannya lumayan kayak ya 3 detik lah. Misalkan kita lagi setup tripod HP biasa gitu ya, yang cetek-cetek itu kan mungkin kayak 3 detik. Ini kita tinggal nempel itu kan perbedaan signifikan gitu. Cetek tinggal nempel pakai magnet ini. Ya gue benar-benar suka sih sama ekosistem MagSafe ini. Terus perubahan lainnya yang menurut gua signifikan ini video center stage. Jadi kita bisa selfie kamera dengan langsung kayak gini. Jadi ini benar-benar sesuatu yang menurut gua juga game changer karena gue suka banget video landscape kayak gini gitu. Jadi kadang-kadang tuh begini tuh enak banget karena benar-benar lagi pegang HP-nya kan lagi kayak gini. Terus kita buka kamera, terus ini langsung producing landscape video dan enak banget untuk nge-vlog dan juga untuk ngonten dan cerita itu dengan mudah. Ya ini tadinya perbedaan yang tadinya gue kira nggak terlalu signifikan. Ternyata ya it's fun to use juga ketika gue udah hands on sama HP ini. Selain Blackmagic Camera, gue juga biasanya pakai dashcam. Itu menurut gue salah satu aplikasi yang fun ya, bisa bikin efek-efek kayak kamera VHS atau kamera 35 mili atau kamera 16 mili. Dan gue coba main-main dengan itu dan lumayan seru banget sih. Jadi kayak bikin efek seakan-akan HP ini tuh handycam atau HP ini kamera 35 mili gitu. Dan ya asik aja sih buat main-main. Dashcam kamera main-main, sedangkan Blackmagic Camera tuh memang aplikasi yang difungsikan buat menghasilkan gambar yang sempurna dengan settingan-settingan ini yang manual semuanya, setup fokus aja bisa manual, WB semua manual, bener-bener kayak kamera sungguhan gitu. Terus kodeknya juga macam-macam ya, ada ProRes, ada ProRes RAW. Nanti gue kasih tahu ke kalian, Talking Head ini memakan berapa giga. Ini aja gue colokin ke SSD karena HP-nya mungkin nggak muat gitu untuk masukin storage-nya. ProRes lumayan besar storage-nya, jadi kadang-kadang kalau buat shoot-shoot sesuatu yang nggak terlalu gimana banget, yang nggak terlalu butuh ProRes, gue masih pakai SFVC buat menghemat storage. Kemarin juga gue udah pede nge-shoot kerjaan beberapa pakai ini untuk b-roll-nya karena menurut gue ProRes dan easy to grade dan bisa kita
benar-benar samain warnanya kayak kamera-kamera mirrorless yang biasa kita pakai. Selain itu gue juga ngupgrade USB-C ya. Jadi kemarin tuh masih pakai USB Type Lightning ini, cumbersome ya, kayak ribet gitu kemana-mana. Kita kan punya barang-barang yang lain, barang-barang kayak Osmo atau kayak SSD, itu semua kan memakai ekosistem USB-C. Dan benar-benar ketika upgrade itu ya, gue ilangin semua USB Lightning gue. Mobil semuanya juga sekarang pakai USB-C dan itu enak banget sih untuk semuanya satu ekosistem kabel perchargeran. Jadi nggak ada lagi yang pakai USB Lightning kecuali keyboard gua. Ya, seperti itulah. Terus battery life-nya ya juga gua happy banget sama battery life-nya sih. Hopefully tahan lama, tapi gue seneng banget sih mungkin bisa tahan kayak 1,5 hari gitu. Gua misalkan lupa ngecas, jadi nggak terlalu panik lagi. Gue seneng banget sih sama hasil-hasil dari iPhone ini. Seperti yang kalian lihat ya di gambar sekarang, tuh detailnya masih bagus banget, color dan kontrasnya juga masih bisa kita mainin karena file-nya juga ProRes ya, jadi latitude-nya tuh besar sekali. Dynamic range-nya juga bagus banget meskipun dynamic range-nya memang nggak sebagus kamera mirrorless. Cuman kalian lihat deh, ini jendelanya ngeklip tuh, jendela di luar masih siang seperti itu. Di sini ada lampu well lit, terus ada ke muka gua, tapi monitornya masih over tuh kalau ganti-ganti gambar. Dynamic range-nya kira-kira segini. Beberapa minus yang gua sadarin di sini itu adalah yang pertama adalah yang paling ganggu menurut gua lens flare. Jadi ketika gua ngedit, ketika ngetik mungkin nggak terlalu berasa ya, cuman ketika ngedit itu ketahuan banget kalau ini tuh footage-nya udah bagus, udah detailnya udah bagus, pewarnaannya juga udah bagus, tapi ada satu hal yang benar-benar bikin kita sadar kalau ini tuh footage yang dihasilkan sama kamera dengan sensor kecil, dengan sensor HP, lens flare-nya. Ya mungkin ini memang kelemahan dari lensa dengan optik yang kecil. Oke teman-teman, jadi gue ada dua informasi tambahan. Yang pertama, kita bisa ngerekam pakai Blackmagic kamera ini dengan langsung ke AirPods. Jadi kalau lagi kondisi urgent, lagi nggak bawa mic, itu kita bisa ngerekam pakai AirPods. Cuman di sini kualitasnya cuman mono doang ngerekamnya. Nah, jadi kayak kita lagi teleponan gitu kualitas suara audionya. Terus informasi kedua, ada sebuah kerancuan kalau kita ngerekam pakai Blackmagic kamera ya. Jadi di sini kan gue ngerekam open gate atau ProRes 422 itu baru bisa kita ngerekam 3840 kali 3840 pixel which is 4K, tapi kalau kita ngerekam dengan lensa iPhone kita itu cuman jadinya 1440p. Nah, itu adalah menurut gua kerancuan dari segi softwarenya. Jadi mudah-mudahan bisa diupdate sih, karena pertama-tama pas gua beli iPhone ini gua ngerekam semuanya di OpenGate dan turns out ketika gua ekspor di DaVinci semuanya maksimal footage-nya 1440p. Tapi ketika kita ngerekam Apple ProRes RAW, semua rekamannya jadi 4,2K, 4.2K. Tapi ketika kita menggunakan front facing kamera, nggak bisa open gate dengan sensor kotak kayak gini lagi. Ini gue tunjukin ke kalian, kalau gue pakai Apple ProRes RAW bakal kayak gimana. Nah, kayak gini kalau kita ngerekam pakai Apple ProRes RAW, open gate, kita nggak dikasih pakai sensor full kayak tadi, yang square, kita dikasih kayak tetap portrait kayak gini. Jadi kalau kita mau bikin yang landscape, kita harus ubah orientasi kamera kita kayak gini. Ya, itu sekilas info. Jadi ada kerancuan software di situ yang mungkin bagus kalau kalian note sebelum kalian melakukan shoot. Jadi nggak ada kesalahan resolusi ketika kalian syuting. Lanjut. Beberapa scene ketika malam itu masih lumayan artefak banget ya, masih lumayan noise banget. Kalau kalian perhatiin tuh ini juga gue udah bisa lihat nih di sini ada beberapa noise ya, nggak terlalu se-perfect mirrorless gitu roll off-nya. Tapi ya wajar karena kamera ini hanya segenggam tangan gitu. Jadi ya kita tendensinya untuk memaafkan hal-hal yang tidak perfect seperti ini. Tapi ini adalah sebuah teknologi banget gitu ya. Nggak kebayang deh kira-kira 5 tahun lagi perubahan smartphone kamera tuh bakalan segila apa dan sefleksibel apa gitu. Sekarang dengan kecanggihan-kecanggihan ini benar-benar memudahkan kita banget. Apalagi kalau kita bisa memanfaatkannya dengan wise, dengan bijak untuk menemani kita ya, untuk berpikir kreatif, berproses kreatif setiap harinya. Overall kalau ditanya worth it atau enggak, gue bilang worth it sih, karena gue juga pede memakai ini untuk kamera produktif, kamera yang kerja gitu dengan 14 mili sampai 200 mili, 33 yang 48 megapiksel ini menurut gue benar-benar membantu banget dalam gue ngapa-ngapain, dalam gue nge-shoot, dalam gue ngonten, dalam gue memfungsikan ini juga sebagai HP, sebagai screen, semuanya menjadi ekosistem gitu ya, ekosistem MagSafe, ekosistem USB-C yang tadi gue udah sempat bilang. Kayak gini aja kan simple banget sebenarnya kan, gambarnya gue AirPlay ke screen gue, ini screennya bisa menjadi sebuah preview screen yang luar biasa gitu. Ini jadi kayak sebuah ekosistem yang everyday life kita tuh benar-benar membantu gitu dalam proses pengerjaan karya gitu. Jadi menurut gua memang kita seharusnya tidak berpikir gitu ketika kita mengoperasikan suatu hal. Misalkan kita lagi pakai sebuah tool yang kita nggak terlalu familiar, kita tuh benar-benar jadi kaku banget gitu. Jadi kayak benar-benar waduh settingannya apa segala macam gitu. Sebaliknya menurut gua encourage ketika kita punya
suatu hal, idea misalkan, itu seharusnya tutup mata soal tools-tools ini. Makanya gue sangat encourage untuk memiliki tool-tool yang ekosistemnya itu benar-benar harmonis. Jadi kita dalam pengerjaannya tidak banyak berpikir lagi dan tidak banyak mengganggu kita dalam proses kita berkarya. Overall it's a good buy. Gue senang banget sama HP gue ini. Hopefully tahan lama. Mudah-mudahan hasilnya tidak setragis HP gue yang ini. Alright. Thank you so much for watching guys. Semoga video kali ini informatif, kalian bisa belajar sesuatu dari video ini. See you on the next video. Goodbye.